warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu ya anak-anak. Siapa yang mau pimpin? Saya. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Amin. Ada yang tahu nggak sekarang kita akan mempelajari apa? Nyamuk. Nyamuk apa itu? Aidis. Ada yang tahu nyamuk Aedes itu bahasa Indonesianya nyamuk apa? Nggak tahu. Nah, iya betul. Oh iya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Bu Guru mempunyai ice breaking. Ayo anak-anak kita berdiri semua ya. Ya. Ada yang tahu nggak ini apa? Tahu. Gimana nadanya maksudnya? Nggak tahu. Nadanya itu Tepuk nyamuk, tepuk. kalau ibu bilang tepuk nyamuk Aedes, kalian tepuk tangan ya. Telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk. Yeay. Itu ya anak-anak. Oke. 1, 2, 3. Tepuk nyamuk Aedes. Telur, jentik-jentik, pupa, nyamuk. Yeay. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ini ada tujuan pembelajaran kita mempelajari nyamuk Aedes ya anak-anak. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tahapan metamorfosis nyamuk demam berdarah secara runtut. Yang kedua, dapat mengidentifikasi ciri setiap tahap metamorfosis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mencegah berkembang biak nyamuk Aedes. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu metamorfosis? Tidak tahu. Proses perubahan. Iya, proses perubahan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga menjadi dewasa. Seperti nyamuk Aedes. Yang perubahan ini terjadi pada tahap mulai dari telur, jentik-jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Nah, kita memahami metamorfosis ini sangat penting karena nyamuk dewasa dapat menularkan penyakit demam berdarah. Penyakit ya? Iya. Gak apa-apa ya, anak kita belajar yang semangat walaupun sakit. Nah, ini ada tahapan pertama. Masih ingat gak di ice breaking tadi tahapan pertama itu apa? Telur. Nah, ini tahapan pertama metamorfosis nyamuk yaitu telur. Telurnya itu yang ini ya, anak-anak banyak menggerumbul. Oh, itu telur kan, Bu? Iya. Akhirnya tadi roti. Bukan ya anak-anak. Kentang. Oh, itu telurnya nyamuk. Iya,
pada dinding wadah yang lembab atau bersih seperti ember, bak mandi, dan kaleng bekas. Maaf. Dan yang kedua, nyamuk itu telur nyamuk berukuran sangat kecil ya anak, berwarna coklat kehitaman ini. Ibu pernah lihat tak? Mohon maaf ya ibu, lihat jentik-jentiknya saja. Iya, nggak pernah kelihatan telurnya gimana. Iya. Telurnya tuh hitam-hitam. Jadi kamu pernah lihat ya? Ada yang pernah lihat kan? Tidak. Iya sama. Nggak kelihatan. Nah, yang telur nyamuk dapat bertahan lama meskipun wadahnya kering. Ketika terkena air, telur akan menetas dalam waktu 1-2 hari dan berubah menjadi apa? Jentik. Iya. Iya. Tahapan kedua ya, dia bikin tadi apa? Jentik. Ya pintar anak-anak. Kamu deh. Nah, tahapan kedua ini adalah jentik-jentik. Jentik-jentik hidup di dalam air dan bergerak sangat aktif. Ada yang pernah lihat kan pastinya? Pernah. Bentuk tubuhnya itu kecil, memanjang dan Kayak sering terlihat dalam Kayak ulat. Iya, kayak cacing. Ulat. Udah, jangan bertengkar. Ini ya anak-anak contohnya kayak gini biasanya di air ya. Ya, di bak mandi. Di bak mandi. Tubuhnya kecil dan memanjang, ia sering terlihat naik turun permukaan untuk mengambil oksigen. Pakai oksigen, Bu. Iya, karena jentik-jentik ini kan mau ke pupa. Pupa kan pakai anuan, apa itu? Oksigen. Oh, gitu. Jadi biar gak kaget di pupanya ya. Nah, jentik-jentik memakan mikroorganisme kecil di air sehingga cepat tumbuh. Tahapan ini berlangsung selama 5-7 hari. Cepat berarti, Bu. Iya, makanya kalau kalian kelihatan jentik-jentik segera dipenyet saja ya, dibunuh. Loh, kan dibuang aja, Bu. Ya dibuang bisa, kalau dibunuh kan langsung isdet ya. Kan tidak manusia. Ya nggak apa-apa, kita mencegah penyakit diabetes, demam berdarah ya anak-anak. Nah, jika tidak membersihkan genangan air, jentik-jentik akan terus tumbuh menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, di tahap jentik-jentik ini kita bisa apa ya? Mengendalikan nyamuk itu loh, biar tidak tumbuh. Nah, ini loh kan, jika jentik-jentik akan tidak membersihkan, jentik-jentik akan tumbuh menjadi pupa dan nyamuk. Nah, di tahap ini kita bisa membunuh dan apa ya, mencegah pertumbuhannya gitu loh anak-anak. Jangan Bu, tanya boleh tak? tanya apa? Kan jentik-jentik kan pakai air. Iya. Kenapa kok harus pakai air? Kenapa kok nggak tumbuh sendiri gitu? Karena ya habitat awalnya di situ. Oh gitu. Iya, kan membutuhkan air. Oke, Bu. Nah, tahap ketiga ada yang tahu nggak? Mohon maaf kepencet. Nah, tahap ketiga yaitu pupa. Pupa, ada yang tahu? Ada yang tahu pupa seperti apa bentuknya? Nggak tahu. Kepompong. Iya, seperti kalau di kupu-kupu kan kepompong. Ya. Kepompongnya di atas di Pohon. pohon. Nah, ini kalau
Nyamuk itu di dalam air. Sudah ada kakinya. Ya, sudah tumbuh kaki. Pupa, Berarti tekok. iya kayak kecebong. Pupa disebut juga kepompong air karena berbentuk mirip koma atau tanda tanya. Jadi kalau dibalik jadi tanda tanya. Pada tahap ini, pupa tidak makan sama sekali, Kok nggak mati? tetapi masih bisa bergerak untuk menghindari gangguan. Kok gak mati? Karena sudah mencadangkan diri ya makanannya. Di tahap jenti-jenti. Oh. Minum air itu. Iya, dan makan mikroorganisme yang di air itu. Nah, pupa berada di permukaan air untuk bernapas dan menunggu hingga bentuk tubuhnya sempurna menjadi nyamuk dewasa. Nah, tahap pupa ini berlangsung selama berapa anak-anak? 2 sampai 4 hari. Iya, benar. Nah, tahap ini sangat penting karena setelah pupa pecah akan menjadi nyamuk dan keluar dan Dewasa. pecah, nyamuk dewasa akan keluar dan mempunyai dan mulai terbang. Kalau terbang ke mana? Kemana? Ke kalian juga ya, pasti akan menggigit kalian. Itu nggak ada nyamuk kecil nyata. Kan biasanya ada nyamuk kecil yang nempel-nempel di dinding belum bisa terbang. Oh iya, ini maksudnya Nyamuk apa? putih. Iya kan? Ya. Kok masih apa ya? Ini nyamuk dewasa. Gak ada nyamuk kecilnya gak ikut. Di skip. Iya, di skip. Nyamuk dewasa ini muncul dari pupa dan dalam beberapa jam sayapnya akan mengerit sehingga siap terbang. Nyamuk jantan memakan nektar bunga, sedangkan nyamuk betina menghisap darah untuk mematangkan telurnya. Aedes aegypti memiliki ciri tubuh yang khas, garis putih pada kaki dan tubuhnya. Nyamuk betina ini dapat menularkan virus Dengue penyebab penyakit demam berdarah. Karena itu, pentingnya kita menjaga perkembangan nyamuk sejak awal. Nyamuk dewasa, dampak nyamuk Aedes. Ada yang tahu apa dampaknya anak-anak? Nggak sakit DBD. Iya, sakit DBD. Yang pertama itu menyebabkan sakit DBD tersebut. Yang tertular dari apa anak? Kalau DBD itu Dari gigitan nyamuk Aedes. iya, dan bisa mengalami demam tinggi dan badan terasa lemas. Yang kedua, mengganggu kesehatan tubuh. Gigitan nyamuk ini dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri otot dan kelelahan sehingga tubuh tidak sehat. Ada yang pernah digigit nyamuk Aedes nggak? Tidak pernah. Ya, jangan sampai ya kalau ada kelihatan kalian. Ceplek. Iya, kalian ciplek. Apa lagi? Nah, dampaknya ada 5 ya anak-anak. Maaf ini kelipo. Salah itu. Ya, kesalahan ketik. Dan yang ketiga itu mengganggu aktivitas belajar dan bermain. Nah, ketika kalian sakit, kalian kan nggak bisa belajar dan bermain dengan senang dan tenang. Yang keempat, menandakan lingkungan kurang bersih. Ayo, siapa di sini yang lingkungannya kurang bersih? Saya. Nah, itu hati-hati ya, nanti kalian bisa terkena DBD.
Yang kelima itu meningkatkan risiko penularan penyakit di lingkungan. DBD itu menular kan? Iya, mungkin. Enggak ya, Nana. DBD itu dari nyamuk. Oke, pencegahannya ada yang tahu nggak? Ya, membersihkan. Nah, membersihkan bak mandinya tersebut ya. Di sini ada pencegahan DBD dan 3M. Ada yang tahu 3M itu apa? Tidak tahu. Yang bawah. Menggunakan lotion anti nyamuk, memasang tempat Terus saat tidur, membersihkan selokan dan halaman rumah, menabur larva sida pada tempat air tertentu. Nah, ini ya, yang kedua sajanya sebenarnya bukan ya anak-anak, maaf ibu-ibu. Ya. Nah, pencegahannya yaitu menguras itu membersihkan tempat penampungan seperti bak mandi, drum, dan ember minimal sekali seminggu. Dan yang kedua ini menutup semua wadah yang berisi air agar nyamuk tidak bisa meletakkan telurnya di dalamnya. Mengubur itu mengubur atau membuang barang bekas seperti kaleng, botol, dan bekas yang menampung air hujan. Nah, ini di sini tuh ada gambaran dari mulai awal telur Aedes hingga menjadi larva, hingga menjadi kepompong dan nyamuk dewasa. Dengan ini Pertanyaannya, telur atau nyamuk dulu? pertanyaannya. Jadi anak-anak, ibu mempunyai LKPD ya? Ya. Ibu mempunyai LKPD. Di sini kalian kan disuruh ciri dan amati. Telur itu seperti gimana ya kalau dari penjelasan tadi ya anak-anak, telur di mana? Yang kedua ini ada contoh genangan air. Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga ini ada macam-macam. Nah, macam-macam tempat untuk nyamuk berkembang biak. Nah, kalian ini bagaimana tanggapan kalian dan apakah bisa nyamuk bermetamorfosis di dalam ini? Berikan penjelasan kalian ya anak-anak. Nah, di halaman keempat ini kalian disuruh mengurutkan mana yang tahap nomor 1, mana yang tahap nomor 2, dan tahap sampai selesai. Alhamdulillah. Dan di sini yang terakhir, Ibu meminta kalian untuk menceklis gimana perasaan kalian belajar metamorfosis ini ya anak-anak. Ya. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Ibu kasih 2 menit. Apakah ada yang kesusahan anak-anak? Oh, ini maksudnya gimana? Telur itu malah
Ada yang kesusahan anak-anak? Tidak. Tidak. Oh, ini digunting semua. Iya. Satu ini. Iya. Satu lembar. Setengah ini. Silakan ukurannya. Terserah. Boleh? Gak apa-apa, gak apa-apa. Teruskan. Oh, guntingnya nggak rapi ya. Iya, gak apa-apa. Terserah. Oh, ini namanya juga. Iya, terserah. Gambarnya aja juga gak apa-apa. Seikhlasnya harus. Saya mau menempel. Terus ini nomor satunya kan tular. Ayo nomor 1 apa dulu? Telur. Di Telurnya telur. mana? Ini telur. Iya. Telur gitu. Sini Bu. Iya, ada tulisannya ya di situ 1, 2, 3, 4. Ibu tinggi ya? Apakah sudah anak-anak? Sudah. Oke, Ibu lihat ya, Ibu langsung koreksi. Ya Bu. Ya. Dari kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini kan ada benar jawabannya. Di sini ada kolam, tong, dan ember.
Dan apa ini? Ban Ban bekas yang menggenang air. Apakah bisa membuat nyamuk bermetamorfosis dari semua itu? bisa karena kalau ada Karena- airnya. Iya, karena ada air yang menggenang ya anak-anak. Ya. Nah, yang ketiga, aktivitas 2 ini sangat benar sekali. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 1. Nah, ini benar ya, sudah sama dengan gambar yang diberikan oleh ibu. Yang pertama ada telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang keempat nyamuk. Wah, ekspresi yang mewakili dari kelompok 1 saat mengerjakan LKPD ini senyum ya. Wow, sangat senang. Terima kasih telah bahagia mengikuti pelajaran ibu. Iya bu. Iya bu, sangat bahagia. Iya. Jadi anak-anak, kesimpulan dari nyamuk Aedes aegypti yaitu penyebab DBD mengalami metamorfosis yang sempurna melalui tahap telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Pada tahap jentik dan pupa paling mudah dikendalikan karena hidup di air. Oleh karena itu, pencegahan DBD dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan melalui 3M. Plus, agar lingkungan tetap bersih dan bebas dari sarang nyamuk. Oke, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran ibu. Di sini ibu mempunyai pertanyaan lagi. Cuma 5 kok ya. Kita ke ini. Mulai ya anak-anak, siap? Sudah. Angkat tanganmu. Mau nomor berapa? 1. 1. Kegiatan yang benar adalah 3M. kegiatan 3M yang benar adalah iya. A. Salah. Nomor 2 anak. Tahap awal yaitu telur. Benar. Tahap 3, nomor 3, jentik-jentik berkembang biak di mana? Air bersih. Iya, benar. Air bersih anak-anak. Kalau nyamuk biasa itu air kotor juga bisa, tetapi jika nyamuk Aedes ini harus di air yang bersih. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes yaitu sakit demam berdarah. Pintar. Nomor 5, cara mencegah perkembangbiakan nyamuk adalah Memeras bermandi. iya, ada 2. Ayo, milih yang mana? B. Oke, terima kasih ya anak-anak. Udah pintar semua. Iya. Bu. Ya bu. Ya. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari materi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.